البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, syarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asabahullah, disyarah oleh Ibrahim Al-Khuraisi asabahullah. Sekarang pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyebutan dalil dari as-sunnah, mengenai syarat la ilaha illallah, yaitu barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan di sini adalah dalil mengenai al-qabul. Karena al-qabul ini sudah kita jelaskan kemarin barakallahu fikum, orang yang namanya menerima itu belum tentu dia tunduk dan patuh. Namun seringnya barakallahu fikum hafizakumullah, dia ketika tunduk dan patuh itu karena menerima. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan bacakan hadis yang sangat bagus maknanya dan sering kita dengar mengenai dalil daripada al-qabul. Karena la ilaha illallah memiliki berapa syarat? 8 syarat. Sebutkan bismillah. 8 syarat la ilaha illallah. Yang ingat saja bismillah. Apa saja syarat la ilaha illallah? Ada 8. Melihat enggak masalah kalau ada tulisannya. Permasalahannya itu kalau enggak ada tulisannya itu melihat apa? Allah Ustaz. 8 syarat. Bismillah. Kalau enggak hafal pantunnya sebutkan aja 8 apa aja. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq kejujuran, inqiyad, taqabbul, masih kurang nanti hukum terakhir, al-mahabbah, satu lagi. Ana ulangi ya pantunnya ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qatullihat. Sebutkan ilmu, yakin, ikhlas, sidq. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, rasa cinta, wal qabul. Kemudian inqiyad, qabul, kemudian inqiyad, yang terakhir al-kufru bitaghut. Meninggalkan at-taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah, seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 syarat, jangan dilupakan ya. Dihafal 8 syarat tersebut, kalau mampu menghafal pantunnya dihafal, kalau tidak mampu ya enggak masalah, yang penting 8 tersebut dihafalkan. Kemudian 2 rukun, apa rukunnya? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Apa itu? Apa? An-nafyu wal isbat. Apa itu nafyu? Apa itu makna nafyu? Apa makna isbat? Karena 2 rukun sudah benar, nafi wal isbat. Cuman nafi itu apa? Isbat itu apa? Apa Abdullah? Apa itu nafi? Apa itu isbat? Ya apa? Nafi itu apa? Menafikan. Enggak, nafi itu apa? Maknanya apa? Nafyu wal isbat. Nafi itu apa maknanya?
Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Isbat, menetapkan bahwasanya seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun itu asasi ya, dalam artian dua rukun yang inti, pondasi yang tidak boleh terlepaskan. La ilaha an-nafi, illallah isbat. Paham salah ya? 6. La ilaha illallah artinya apa maknanya? Muhammad Ghafur. Ada sesembahan selain Allah. Nah, kurang dikit lagi. Tiada sesembahan yang pantas disembah selain Allah. Nah, yang berhak, paham ya? Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, pengertian yang dulu kita hafal ditinggalkan karena keliru. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sembahan selain Allah. Paham ya? Harus ada lafaz apa? Bihaq. Nah, dalam artian apa? Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti kalau seandainya ada ilah-ilah yang lain kok disembah, itu tidak berhak, sehingga tidak dikatakan Allah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu penting ya. Dalam artian jangan sampai kita bertahun-tahun belajar tapi tidak membawa hasil. Dalam artian hasil bagaimana? Kalimat la ilaha illallah aja enggak tahu artinya, kurang. Paham ya? Karena banyak ya kita telusuri dan kita juga perhatikan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya karena nah barakallahu fikum mungkin kurang perhatian penuh itu ada juga, enggak tahu makna la ilaha illallah. Apa artinya? Ya paling kok tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Karena tiada Tuhan selain Allah itu berarti Tuhan-Tuhan yang ada, sesembahan-sembahan Allah yang ada itu adalah Allah gitu loh. Paham ya? Tapi yang tepat tiada sembahan yang berhak, ini lafaznya ya, untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada ilah-ilah yang disembah itu tidak berhak. Paham ya? Nah, dan itu bukan Allah. Nah, seperti itu. Qala al-Imam Al-Qara'awi asbahullah wa minas sunnati. Nah, halaman 60. Wa minas sunnati, dan dalil dari as-sunnah masabata bis sahih, sebagaimana yang datang dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari, siapa namanya? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari siapa namanya? Akh Muhammad Ghafur. Akh Muhammad Abdullah bin Qais. Naam, ahsan. Abdullah bin Qais. Naam. Masabata bis sahih, sebagaimana yang datang dalam sahih an Abi Musa radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Qais namanya, Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghayth al-katsir asaba ardan." Permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku berupa petunjuk dan ilmu itu bagaikan permisalan air hujan yang banyak. Dalam artian turun air hujan yang banyak jumlahnya, asaba ardon, yang mana air hujan tersebut menimpa sebuah tanah. Jadi air hujan yang banyak menimpa sebuah tanah. Fakana minha nakiyah qabilatil ma fa'anbatatil kal'a wal ushbal katsir. Ada tanah itu yang apa? Yang dia itu barakallahu fikum halus, suci, menerima air, meresap air maksudnya ya. Jadi air hujan tadi menimpa tanah tadi, tanahnya meresap, menyimpan gitu loh. Itu subur tanahnya itu. Nah, akhirnya apa? Menampung air, menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rumput yang banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu permisalan yang pertama. Permisalan yang pertama itu nanti akan disebutkan syarahnya nanti, barakallahu fikum. Nah, bagaimana keadaan manusia? Ada yang sifatnya dia bisa menerima ilmu. Nah, ilmunya kemudian bisa didakwahkan dan orang bisa mengambil ilmu dari dia. Ada orang yang bisa nampung ilmu saja. Ilmu dia hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, namun karena dia mungkin tidak paham atau belum bisa menyampaikan, akhirnya ilmu ya sebatas untuk dia saja. Apa maksudnya ya? Ada juga yang dia itu tidak menerima. Nah, barakallahu fikum, dalam artian ilmu yang dia barakallahu fikum ambil itu tidak bermanfaat atau tidak bisa meresap. Kita lihat nanti. Kemudian wa kanat minha ajadib amsakatil ma fa nafa'allahu biha an-nas fasharibu wasaqau wazara'u. Kemudian juga ada tanah yang ajadib, dalam artian tanah tersebut barakallahu fikum tandus tapi dia masih bisa menyimpan air. Nah, jadi air bisa di situ, cuman enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Tapi
masih ada manfaatnya, yaitu apa? Manusia mengambil manfaat dengannya, yaitu fasyaribu, mereka minum dari tanah yang menyimpan air tadi itu. Wasaqau, dan mereka juga mengambil air untuk menyirami tumbuh-tumbuhan mereka. Wazara'u, atau untuk minum mereka. Wazara'u, dan mereka mengambil air tersebut untuk menyirami atau bercocok tanam mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua ini berarti apa? Nyimpan saja. Untuk numbuhkan tidak bisa. Nah, tapi orang datang itu, orang berdatangan mengambil air dari situ. Paham ya? Jadi dia nyimpan ilmu, punya ilmu. Maraji dia misalkan, barakallahu fikum, hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah. Nah, misalkan gurunya menyampaikan sebuah penyampaian, dia misalkan lupa. Apa lafadznya, apa ayatnya? Nah, dia bisa melanjutkan misalkan. Si fulan ini misalkan. Karena dia hafal. Paham ya? Tapi dia tidak bisa menyampaikan, belum bisa menyampaikan. Seperti itu. Kemudian barakallahu fikum wa asaba minha ta'ifatun ukhra, kemudian juga hujan tersebut menimpa tanah yang lain. Innamah yaqi'an, tandus dan gersang. La tumsik ma'an, tidak menyimpan air, tidak menyimpan air, tidak menahan air. Walatun bit kalaan, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air enggak nyimpan, enggak meresap, kemudian apalagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, enggak bisa lagi. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Yang demikian itu adalah permisalan orang yang faqih, yang faham di dalam agama atau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bisa mengambil manfaat terhadap apa yang Allah taala utusku dengannya. Maksud mengambil manfaat dari as-sunnah, mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa 'allam, orang tersebut mengetahui, mengilmui, kemudian mengajarkannya. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya semuanya tergantung dengan keutamaan yang Allah Taala berikan kepada masing-masing orang. Allah Taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala zat yang Maha memiliki barakallahu fikum keutamaan yang agung. Jadi terkadang orang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, cuman karena dia belum diberikan keutamaan tersendiri, dalam artian belum diberikan pemahaman, jadi dia belum bisa menyampaikan. Paham ya? Karena barakallahu fikum, orang bisa menyampaikan sebuah hafalan atau sebuah ilmu yang dia miliki terkadang dengan barakallahu fikum pengalaman, dengan kebiasaan menyampaikan dan semisalnya, mental dan semisalnya, kemudian diiringi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang misalkan hafalannya misalkan dia sedikit, ya bisa dikatakan pas-pasan, cuman karena dia pandai dalam berkata atau pandai dalam melantunkan kata-kata dan semisalnya, barakallahu fikum, dia mungkin lebih banyak manusia yang bermanfaat dari dia. Paham ya? Seperti itu. Jadi semua itu adalah apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Ada juga yang orang yang enggak bisa menghafal, mencari ilmu pun enggak masuk-masuk, kemudian apalagi memberi manfaat kepada orang. Mau dia aja enggak bisa menyerap ilmu. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan ikhwani fillah, semakin dia paham dalam ilmu agama, berarti semakin Allah Taala kehendaki padanya apa? Kebaikan. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti kalau orang itu kok enggak dipahamkan dalam masalah agama, Allah Taala tidak kehendaki padanya kebaikan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih menyebutkan dalam Majmu' Fatawa barakallahu fikum, walazimu dzalik, keharusan daripada hadis tersebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata beliau, walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Artinya, barakallahu fikum, keharusan hadis tersebut bahwasanya barang siapa yang Allah Taala tidak pahamkan dia dalam masalah agama, paham ya? Berarti Allah Taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Dan orang akan bisa paham dalam masalah agama kalau dia mencari. Kalau dia mencari, menimba. Adapun dia berpangku tangan enggak dapat. Karena kalau kita telusuri, kita perhatikan para ulama zaman dahulu barakallahu fikum, mereka menempuh, mencari, rehlah. Demi mendapatkan satu hadis.
atau 2 hadis seperti itu. Naam, barakallahu fikum. Naam, jadi yang dikenal dengan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti aslinya. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Nah, manakala ilmu sudah mendatangi, disayangkan sekali orang-orang setelah ilmu datang kok malah dia lari. Seharusnya apa? Naam, ilmu mendatangi dia semangat. Naam, karena zaman dahulu itu enggak. Zaman dahulu itu ilmu didatangi. Paham ya? Pergilah jauh gitu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi perlu diperhatikan. Permisalan ini fa'alima wa 'allam. Orang ini dia mengetahui kemudian mengajarkannya. Tentunya apa? Dengan tahapan-tahapan yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-ilmu, al-amal, kemudian apa? Ad-da'wah, kemudian as-sabr. Itu. Ilmu dulu, setelah itu apa? Ngamalkan, setelah itu baru dakwahkan, sabar. 4 ini. Jangan seperti Jama'atut Tabligh. Jamaah tabligh yang disingkat dengan JT atau gelar-gelar yang lain, jamaah kompor misalnya. Nah, barakallahu fikum, atau dengan jaulah dan semisalnya, itu mereka lebih mengedepankan apa? Dakwah. Antum pertama ikut langsung jadi dakwah. Ayo dakwah kemana? Ke ITB katanya. ITB itu apa? India, Thailand, Bangladesh. ITB juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi mereka seperti itu. Paham ya? Ilmu nanti. Dia begitu ikut langsung suruh baca kitab apa? Fadailul A'mal. Nah, barakallahu fikum, wallahul musta'an. Jadi mereka mengedepankan apa? Dakwah langsung. Kalau kita enggak urutkan ilmu, amal, dakwah, sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu setelahnya itu diamalkan, baru didakwahkan. Fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya sama sekali. Dalam artian enggak mau peduli dengan ilmu itu loh. Ilmu sudah datang di hadapannya enggak peduli. Enggak mau memahami, enggak mau mengamalkannya. Kan sayang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ikhwani fillah, walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, dan permisalan tersebut, nah barakallahu fikum, dan permisalan orang yang tidak mau peduli dengan ilmu, nah, dan orang yang tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, nah, yang aku diutus dengannya. Jadi yang tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling bagus kelompok yang mana ini? Yang pertama tadi itu. Tanah yang subur, kemudian menahan air, menyimpan air, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Dalam artian ilmu ada, dia sudah mengamalkannya, mengajarkan kepada orang lain. Karena zakatnya ilmu apa? Mengajarkannya. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Nah, barakallahu fikum. Bal ilmu bila amal ka syajaratin la samarata laha. Al ilmu bila amalin ka syajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan bagaikan apa? Pohon yang tidak ada buahnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ilmu yang kita dapatkan, kita resapi, kita amalkan, dakwakan, sabar di atas dakwah tersebut. Karena orang berdakwah itu enggak santai-santai. Halangan, rintangan pasti ada. Paham ya? Gunjingan makian tentu, paham ya? Bahkan pengusiran pun ada juga. Nah, barakallahu fikum, apalagi barakallahu fikum zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Tuduhan teroris, tuduhan ini pemberontak ISIS, jaringan Al-Qaeda dan misalnya. Kalau cuma tuduhan-tuduhan biarkan aja. Biarkan mereka nuduh seenaknya, biarkan saja. Yang penting kan hakikatnya bagaimana itu loh intinya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai barakallahu fikum hafizakumullah, kita termasuk orang-orang yang tidak paham atau tidak mau memahami ilmu agama dengan benar. Qala syarih asbahullah ay wa dalilu 'ala al-qabuli min as-sunnati ma thabata bis sahih ay sahih Bukhari wa Muslim. Dalil mengenai syarat kalimat la ilaha illallah al-qabul dari as-sunnah adalah sebagaimana yang datang dalam as-sahih di sahih Bukhari dan sahih Muslim. Imam Bukhari siapa namanya? Abu Abdullah. Siapa nama antum? Berarti Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Idris lain lagi. Anak Nabi Ibrahim siapa anak Nabi Ibrahim? Anak Nabi Ibrahim siapa namanya? Yang diperintahkan untuk menyembelih itu loh. Ismail, berarti Muhammad bin Ismail, jangan lupa ya. Imam Bukhari jangan lupa. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Muslim siapa namanya? Muhammad. Imam Muslim siapa namanya? Siapa namanya? Muslim bin Hajjaj. Kunyahnya?
Bukan. Kunyahnya Abu Husain. Jangan lupa ya, dua jangan lupa ini. Rawahu Syaikhan, muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fikum itu sama semuanya. Rawahu Syaikhan, Bukhari Muslim. Nah, Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Muttafaqun alaih, hadis sepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari siapa namanya tadi? Ismail bapaknya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim siapa namanya? Bin Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj Abul Husain. Nah, barakallahu fikum. Sering muncul ini ya. Enggak masalah, murajaah. An Abi Musa wasmuhu Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Dari Abi Musa namanya Abdullah bin Qais, dihafal ini ya. Namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari ini bagus sekali. Belajarnya Ahlus Sunnah seperti ini yang dihafal. Nah, barakallahu fikum para rijal hadis, kemudian nama-nama para sahabat. Berbeda dengan pelajaran orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Yang dihafal nama-nama apa? Artis. Paham ya? Kalau kita sudah yang berlalu sudah, sekarang ini yang kita hafal adalah nama para sahabat. Kemudian juga nah barakallahu fikum rijalul hadis sesuai dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Naam. Sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur. Kana na'am barakallahu fikum na'am kana hasan as-saut bil Quran jiddan. Dahulu Abdullah bin Qais Al-Asy'ari ini, Abu Musa Al-Asy'ari, beliau adalah orang yang suaranya sangat indah ketika membaca Al-Qur'an. Nah, lantunannya, bacaannya itu indah sekali. Nah, barakallahu fikum. Naam. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang diutus oleh Rasulullah berdakwah ke negeri Yaman. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Suaranya sangat bagus dan indah. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah hingga berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tersebut, laqad utita mizmaran min mazamiri ala Dawud. Sungguh engkau telah diberi mizmar daripada mazamir ala Dawud. Mizmar apa maksudnya? Artinya apa? Seruling. Nah, semacam seruling ya. Ya bukan maksudnya seruling yang asli itu, bukan maksudnya suaranya itu suaranya sangat indah lah istilahnya. Suaranya itu memberikan taksir, pengaruh. Karena biasanya kalau orang baca Al-Qur'an tajwidnya bagus, qalqalahnya, idharnya, ikhfa'nya, karena pelajaran tajwid juga penting ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bukan ikhfa' malah dibaca idgham misalkan, atau idhar dibaca ikhfa', enggak tepat. Paham ya? Nah, misalkan antum baca siratal ladzina an'amta, enggak tepat. Karena apa? Karena idhar, ikhfa, idgham. Bila gunnah, bi gunnah, semuanya dibahas dalam kitab tajwid. Paham ya? Nah, jadi termasuk ilmu penting juga. Nah, karena biasanya kalau orang itu suaranya bagus, bukan karena untuk sum'ah bukan ya, tapi memang kalau suaranya bagus kemudian bacaannya bagus sesuai dengan tajwidnya, itu orang biasanya taksir. Dalam artian ada pengaruh di situ. Ya ta'assar, terpengaruh dengan suaranya, akhirnya merenungi ayatnya itu bisa nangis kalau mengetahui maknanya. Nah, Masya Allah ya. Kita lihat sini, muttafaqun alaih, mata radhiyallahu anhu sanah sanat 50 minal hijrah. Nah, beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Waqila ghair dzalik, ada yang mengatakan selain itu. Yang jelas beliau sahabiyun jalil Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais memiliki suara yang sangat indah dan bagus. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau ini barakallahu fikum hafizakumullah, salah satu barakallahu fikum sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai keutamaan salat apa? Salat Asar dan salat subuh. Yaitu hadis muttafaqun alaih an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, barakallahu fikum, maksudnya waktu salat subuh dan waktu salat asar, sungguh dia dijamin masuk surga. Paham ya? Abu Musa Al-Asy'ari. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga hadis apa? Barakallahu fikum, hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'. Seperti ini. Kuat sekali. Jadi seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya dibagaikan bangunan yang saling menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum.
Kemudian berikutnya barakallahu fikum, hadzal haditsu haditsun azim. Hadis ini hadis yang sangat agung, lahu sya'nun kabir, memiliki kepentingan sangat besar. Faqad istamala ala jumlati asnafin nas. Sungguh telah tercakup di dalam hadis tersebut mengenai apa? Keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok manusia. Wa qasamahum ila salasi aqsam. Dan barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi mereka kepada 3 bagian. Karena manusia itu enggak semuanya sama. Manusia itu tidak semuanya sama. Nah, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Nah, terkadang ada orang yang menghafalnya cepat hafalannya. Cepat, tapi hilang cepat juga ada juga. Ada juga yang menghafalnya lambat, hilang cepat. Paham ya? Menghafalnya lambat, susah, sulit, tapi kalau udah hafal cepat hilangnya. Ada enggak itu? Banyak, paham ya? Seperti kita-kita ini. Paham ya? Allah musta'an ya. Kemudian juga ada yang diberi kelebihan, menghafalnya mudah, hilangnya pun juga lama. Ada juga seperti itu, Masya Allah ya. Jadi manusia itu macam-macam, tidak semuanya sama. Nah, oleh karena itu hendaknya apa? Rahimallahu mar'an man 'arafa qadra nafsih. Man 'arafa qadra nafsih. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Paham ya? Dalam artian kalau dia itu merasa kurang ya berarti semangat gitu loh. Paham ya? Merasa dia, kok aku belum bisa tajwid. Iya, bagaimana caranya belajar tajwid? Nah, barakallahu fiikum, sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Paham ya? Yang jelas kok ana masih kurang dalam hafal Al-Qur'annya. Semangat. Paham ya? Kok ana belum tahu masalah ini? Semangat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Rahimallahu imra'an man 'arafa qadra nafsih. Allah Subhanahu wa taala merahmati, semoga Allah taala merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Nah, kadar dirinya. Karena dia tahu kadar dirinya, akhirnya dia terdorong gitu loh. Tapi kalau dia merasa cukup dengan ilmu, udah. Ana ini ternyata diam-diam dah lumayan ya. Misalkan, karena dia masalah ilmu melihat orang yang di bawahnya. Paham ya? Akhirnya, baru 1 pekan, 2 pekan, ternyata anak sudah 1 tahun, lebih bisa daripada dia. Kalau masalah ilmu jangan lihat di bawahnya, lihat atasnya. Ternyata ilmuku masih minim, belum ada apa-apanya. Karena yang kita lihat atasnya, akhirnya kita terdorong untuk apa? Semangat belajar gitu loh. Tapi masalah dunia yang dilihat mana? Kalau masalah dunia yang bawah, jangan lihat yang atas. Paham ya? Kalau masalah dunia antum lihat yang atas gak akan puas. Si fulan gajinya per bulan 1 miliar. 1 miliar, macam-macam 1 miliar sebulan. Paham ya? Akhirnya kita berambisi mencari dunia gitu loh. Paham ya? Tapi kalau kita lihat di bawahnya, ternyata kita alhamdulillah hidup seadanya. Ternyata masih ada orang yang fakir, ada orang yang miskin. Akhirnya kita terdorong untuk apa? Untuk bersyukur gitu loh ya. Datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Abu Hurairah itu ya. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa faqakum, dzalika ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian. Nah, jangan lihat yang di atas kalian, masalah apa? Dunia. Yang demikian itu lebih pantas dan agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kalian. Cukup sudah. Kalau kita ini merasa cukup, dengan yang sedikit merasa cukup, barakallahu fikum, kita kaya. Tapi kalau kita enggak merasa cukup, walaupun uangnya banyak, enggak kaya-kaya. Betul enggak? Benar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fal qismanil awwalan mahmudan. 2 pembagian yang pertama itu terpuji. Nah, karena masih sama-sama bisa menyimpan air. Karena air hujan, tanah yang pertama subur, yang kedua tandus tapi masih bisa menyimpan air. Masih bisa dimanfaatkan istilahnya. Nah, wa ahaduhuma afdal minal akhar, tapi salah satu di antara keduanya lebih afdal daripada yang lain. Yang pertama dia itu apa? Barakallahu fikum, subur, menyimpan air, menumbuhkan. Yang kedua, dia tidak subur tapi menyimpan air. Orang masih bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Paham ya? Berarti yang pertama afdal. Wa salis madmum, tapi yang ketiga ini yang madmum, tercela. Sudah tandus, gersang, enggak menyimpan air, enggak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah musta'an. Tidak peduli dengan ilmu istilahnya. Jadi ilmu itu barakallahu fikum, didapatkan dengan ta'allum. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapatkan dengan apa? Ta'allum. Mempelajari, barakallahu fikum. Innamal ilmu bita'allum. Jadi bersabar dalam mencari itu perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Fal awwal, yang pertama, man qabila al-haqqa wa 'amila bihi wa 'allamahu ghairah. Yang pertama adalah orang yang menerima kebenaran dan mengamalkan dengannya dan mengajarkan kebenaran itu kepada yang lainnya. Paham ya? Mengetahui, menerima kebenaran, mengamalkannya, mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, enggak usah jauh-jauh. Nah, pertama kali yang diajari siapa? Keluarga kita dulu. Anak, istri, baru orang lain. Jangan mencari ilmu baru 2 bulan, 3 bulan dia ingin dakwah ke semua manusia. Keluarga itu paling penting.
Ya ayyuhalladzina amanu apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jangan ngurusi orang lain dulu. Keluarga perlu dibenahi. Paham ya? Walaupun beriringan dengan mungkin mendakwai yang lain enggak masalah. Cuman keluarga jangan sia-siakan. Nerima alhamdulillah, belum nerima terus berjuang, dakwah. Nah, karena kita tidak apa? Tidak dituntut memaksa. Tidak dituntut untuk memaksa, cuman mengarahkan, membimbing yang benar. Nah, fahadha a'zamun nas ajran. Yang ini, kelompok yang pertama ini, jenis manusia yang pertama ini adalah manusia yang paling besar pahalanya. Menerima kebenaran, mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lainnya. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Naam. Wa huwa man faqaha fi dinillahi fa'alima wa 'amila wa 'allama ghairah. Yaitu orang yang paham dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala dan mengetahuinya serta mengamalkannya dan dia mengajarkan kepada yang lainnya. Karena tidak setiap orang yang tahu itu paham. Paham ya? Tapi orang yang paham tahu. Paham belum maksudnya nih? Dia punya ilmu, apakah dia langsung mesti paham? Belum tentu. Seluruh setoran matan misalkan, setorkan matan jurmiyah, qala al-mu'allif rahmatullah alaih, tepat dia setorannya. Paham enggak? Belum. Wajar. Paham ya? Dalam artian apa? Tidak setiap yang tahu itu paham, tapi kalau paham ya jelas berilmu dia. Karena dia akan memahami apa kalau enggak berilmu? Maksudnya ya? Tapi tidak setiap yang berilmu itu paham, gitu loh. Perlu diperhatikan. Nah, ini permisalan pertama adalah orang yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan mengetahuinya serta mengamalkannya dan mengajarkan kepada yang lainnya. Wahum ahlul riwayah wa dirayah. Mereka adalah orang-orang ahlul riwayah, para penghafal hadis, para penghafal Al-Qur'an wa dirayah dan orang-orang yang bisa menyampaikannya. Paham ya? Nah, al-hifdz wal fiqh. Nah, dia bisa menghafal dan juga bisa memahami serta menyampaikan kepada manusia, Nah, barakallahu fikum. Pembagian kedua, wal qismus tsani, pembagian kedua. Man lahum nasibun minal hifdz ma'al 'amal dunal fiqh. Orang yang dia memiliki bagian daripada hafalan, dia menghafal, punya sedikit hafalan gitu istilahnya ya. Beramal juga tapi tidak paham. Paham ya? Ma'al 'amal dunal fiqh. Dia menghafalkan, paham ya? Kemudian mengamalkannya tapi untuk masalah pemahaman kurang gitu istilahnya. Paham belum masalah ini? Nah, barakallahu fikum. Wa hum ahlur riwayah, mereka adalah para penghafal hadis. Atau para penghafal dalil. Fa nafa'allahu bihimun nas bitablighil ilmi. Perhatikan ini. Allah Taala memberikan manfaat manusia dengan mereka dengan apa? Penyampaian ilmu. Tapi dia menyampaikan saja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Tapi dia untuk mengeluarkan hukum dari hadis itu belum bisa gitu istilahnya. Paham ya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Dia nyampaikan bisa, tapi untuk mengambil pendalilan dari situ belum bisa. Karena diambil pendalilan bisa. Dari ayat ini kita ambil pendalilan bahwasannya wajibnya ibadah dan haram berbuat kesyirikan. Diterapkan dengan kaidah usul. Al-asl fil amr yadullu ala al-wujub wal asl fil nahi yadullu ala tahrim. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan tersebut. Hukum asal sebuah larangan menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Nah, berarti dia bisa mengambil istinbat. Paham ya? Nah, kalau yang pertama tadi enggak menyampaikan toh, kita dilarang untuk berbuat kesyirikan, diperintahkan untuk apa? Beribadah. Dohir ayatnya sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a misalkan. Tapi untuk istinbat ngambil dari situ dikeluarkan hukum-hukumnya, nah barakallahu fikum belum. Kita lihat sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat manusia dengan sebab mereka dengan penyampaian ilmu. Duna istinbati ahkamihi wa istikhraji kunuzihi wa fawaidihi. Tanpa dia apa? Mengambil istinbat, mengambil barakallahu fikum hukum-hukumnya dan mengeluarkan dari apa? Dari pembendaharaannya atau simpanan-simpanannya dan faedah-faedahnya. Karena satu ayat itu kadang kalau dia itu paham dan bisa mengambil istinbat, itu dijelaskan kadang kan berjam-jam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, permisalan ini orang ini bisa menyampaikan ayatnya, menyebutkan ayatnya dan barakallahu fikum misalkan terjemahannya, tapi untuk mengambil istinbat itu masih kurang. Bermanfaat enggak masih? Bermanfaat?
bermanfaat. Cuman nggak seperti yang pertama. Kalau yang pertama lebih dia, karena dia menyampaikan, mengambil lagi mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Paham maksudnya ya? Lebih luas. Wal qismus tsalis, pembagian yang ketiga, yang terakhir. Naam, akma'ul qaul alladzina laysu bi ahli riwayah wala dirayah wala amal. Ya, yaitu ucapan yang paling gersang. Ucapan yang paling gersang, ucapan yang paling kaku, ya, yang mereka bukan termasuk para penghafal hadis atau para penghafal dalil, bukan pula orang yang menyampaikan, bukan pula orang yang beramal, enggak peduli sama sekali dengan ilmu intinya. Ilmu di hadapannya enggak peduli dia. Innahum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali an'am. Apa an'am? Binatang ternak. Paham ya? Jadi kalau kita itu cuman paginya tidur, malamnya tidur, siangnya main-main, enggak memahami, enggak membaca, itu permisalannya seperti binatang ternak. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah pantun atau puisi, barakallahu fikum, nam idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, nam famautuka khairun min hayatika da'imu, lailuka na'imun naharuka la'ibun, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya apa? Artinya bagus sekali artinya ya. Nah, barakallahu fikum, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, jika kamu tidak baca, enggak memahami juga, famautuka khairun min hayatika da'imu, matimu itu lebih baik daripada hidup selamanya. Nah, itu dalam artian ungkapan mubalaghahnya ya. Malamnya tidur, siangnya main-main. Paham ya? Malamnya tidur, siangnya main-main. Kemudian famistuka fid dunya ta'ishul bahaimu, permisalanmu di dunia seperti hidupnya binatang ternak. Paham ya? Hati-hati itu ya. Hati-hati barakallahu fikum. Nam, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika da'imu, lailuka na'imun naharuka la'ibun, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu pantun yang dulu pernah kita dengarkan waktu di Damas. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kata beliau, inhum illa kal anam, tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Kenapa? Kadang binatang ternak itu masih bisa diatur, seperti bebek itu ya. Kanan-kanan, kiri-kiri. Tapi ini enggak, ini lebih parah. Suruh ke kanan malah ke kiri. Paham ya? Nah, suruh makan malah minum. Allah musta'an. Suruh murojaah malah main-main. Suruh diam malah tertawa. Macam-macam. Nah, barakallahu fikum, yang jelas hati-hati. Hati-hati. Naam. Fasyahid min hadzal hadits anna man lam yaqbal haqqo bil kulliyah bal a'rada anhu. Kesimpulannya, syahidnya, inti daripada hadis ini, perhatikan, bahwasanya barang siapa yang tidak menerima kebenaran secara keseluruhan, bahkan dia justru berpaling dari kebenaran, wa tarakahu, dan meninggalkannya, walam ya'ba bihi, dan dia tidak mau memenuhi, atau dalam artian mengumpulkan kebenaran itu dengannya, atau dalam artian tidak mau memenuhi dirinya dengan kebenaran tersebut, walam yahtam li dinihi wa masirihi ba'da qiyamil hujjah alaih, dan tidak peduli dengan agamanya, terhadap agamanya dan tempat kembalinya, nah setelah tegak hujjah padanya, fahuwa kafir. Maka dia tergolong orang kafir, khalidun mukhalladun finnar, wal iyadu billah, kekal, dan dikekalkan di dalam neraka, wal iyadu billah. Wala yufham min hadza anna man lam yakun min ahli riwayah wa dirah annahu kafir. Perhatikan, dan jangan sekali-kali dipahami dari ucapan ini bahwasannya barang siapa yang dia itu tidak bisa menghafal, tidak bisa menyampaikan, kemudian dia dikatakan kafir. Enggak, bukan itu. Paham ya? Orang yang berpaling, kita lihat sini. Balil maksud anna man lam yaqbal dinallah ta'ala, maksudnya adalah orang yang tidak menerima kebenaran dan tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai tingkatan kekufuran. Paham ya? Kalau orang belum bisa menghafal, belum bisa menyampaikan, wajar kan? Baru-baru belajar, itu enggak dikafirkan. Yang kafir ini adalah orang yang tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bal raddahu wa a'rada anhu wa an ta'allumihi bil kulliyah, bahkan orang tersebut orang yang membantah agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Karena dalam masalah agama Allah taala enggak boleh sembarangan ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin wala yu'in man takallama fid din bila ilmin aw adkhala fid din ma laysa minhu. Artinya tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, dan menolong orang yang
yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu atau memasukkan perkara yang bukan termasuk bagian dari agama, haram hukumnya. Nah, Allahu musta'an. Wa innama ma'ahu man barakallahu fikum, kata beliau, fahuwa kadzalik. Maka seperti itu keadaannya. Amal muslim, ada orang muslim, falau lam yakun min ahli riwayah dirayah, walaupun dia bukan orang yang pandai menghafal atau bukan orang yang menghafal dan bukan orang yang bisa menyampaikan, wa innama ma'ahu minal amal wal iman ma yasahhihu bihi islamah, hanya saja bersama dia itu amalan dan mengimani apa yang bisa membenarkan keislamannya, fahuwa fil jannah in mata al-islam, maka sungguh dia adalah barakallahu fikum atau di dalam surga jika dia mati di atas agama Islam. Hukum globalnya seperti itu. Wa in kana alaihi dzunub, walaupun dia memiliki dosa-dosa, fa huwa tahtal masyiah, pelaku dosa besar tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana itu adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Fatabayyana mimma taqaddam anna al-qabul alladhi didduhu ar-raddu syartun min syuruti kalimat tauhid. Telah nampak dari apa yang telah lewat bahwasanya menerima al-qabul itu yang lawannya adalah membantah atau menolak, itu merupakan syarat daripada syarat kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Fa idzan tafa asyart intafal masyrut, apabila syaratnya hilang pula yang disyaratkan. Maksudnya apabila hilang al-qabul, hilang pula kalimat la ilaha illallah. Wal ahaditsu as-sahihatu fi dzalika katsiratun ma'rufatun, dan hadis-hadis yang sahih mengenai hal tersebut itu banyak sekali dan juga dikenal. Manittaghaha wajadaha, barang siapa yang mencarinya pasti dia akan mendapatkannya. Wa bihadza syarti, maka dengan syarat yang terakhir ini tammatis syurutu as-sab'ah, sempurnalah syarat yang 7. Walillahil hamdu wal minnah, beliau menyebutkan sini 7, cuman beliau kemarin sudah menyebutkan apa? Ada di antara ulama yang menambahkan 1, yaitu al-kufru bit taghut, dan itu tidak keluar daripada barakallahu fikum syarat-syarat tersebut, karena al-kufru bit taghut termasuk kesempurnaan apa? Kalimat tauhid. Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah apa? Berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun berikutnya insyaallah taala kita masukin nawaqidul Islam, pembatal keislaman, kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.